Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau merupakan lulusan Universitas Al-Ahqaf tahun 2018 dan pernah menjadi Ketua PPI Hadramaut. Dan tentunya dengan pengalaman beliau di Universitas Al-Ahqaf, kehausan kita yang untuk mengenal Al-Ahqaf jauh lebih dalam, insya Allah mudah-mudahan bisa terobati dengan apa yang beliau nanti sampaikan. Dan yang selanjutnya, beliau merupakan Ketua Maktabah Al-Ghonna, Maktabah Tarim Al-Ghonna yang berpusat di Jonojokopat. Nah, tidak panjang saya perkenalkan, dan mungkin kita langsung saja mendengarkan paparan beliau tentang Universitas Al-Ahqaf, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan nilai lebih bagi persiapan para calon-calon mahasiswa maupun mahasiswi yang berhajat atau yang berkeinginan untuk mengenyam pendidikan di Universitas Al-Ahqaf. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان wal hikmatul yamaniyah. Para peserta daurah online Madrasah Hadramaut yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam penjagaannya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan salah satu sebab kita termasuk dalam orang-orang yang berjuang untuk menyebarkan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Sesungguhnya para nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak meninggalkan harta, baik itu dinar ataupun dirham, akan tetapi beliau mewariskan ilmu. Maka mudah-mudahan ini termasuk upaya kita untuk mendapatkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para peserta daurah online yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan pada sesi yang keempat ini tentang Universitas Al-Ahqaf yang ada di negeri Yaman atau Republik Yaman, lebih tepatnya di Provinsi Hadramaut. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada moderator. Beliau ini termasuk sahabat dan guru saya, karena sama-sama kita dulu kita sama-sama di Al-Ahqaf, berangkat bersama dan alhamdulillah pulang bersama. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, dan alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali atas hal tersebut. Dan anugerah yang sangat besar, Ustaz, adalah kita bisa mengemban ilmu atau menuntut ilmu, mencari ilmu, mengais ilmu langsung dari sumbernya. Alhamdulillah. Yaitu negeri Yaman, lebih tepatnya di Provinsi Hadramaut. Dan itu yang salah satu anugerah
terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu asatisnya, iya, para masyayikhnya, karena kita bisa langsung berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya pewaris, tapi juga zuriyah, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Ustadz Muhammad Sufyan di Adnan, dan saya juga berbahagia sekali dengan adanya daurah online seminar Madrasah Hadramaut ini. Jadi para ikhwan atau akhwat atau saudara-saudari saya yang ingin melanjutkan pendidikannya ke negeri Yaman, wabil khusus ke Hadramaut, ada gambaran atau ada sekilas atau ada info yang akan diberikan, sehingga ketika antum semuanya nanti sampai ke sana, jadi tidak kelabakan atau tidak terkejut dengan kondisi atau keadaan di lembaga atau tempat antum akan menuntut ilmu tersebut. Kenapa? Karena dari Indonesia antum sudah tahu kemana tujuan lembaga tersebut dan bagaimana sekilas di sana dan bagaimana apa saja. Kalau kami dulu dipersiapkan. Iya. Ya. Jadi kalau kami dulu, mohon maaf, jadi kalau boleh cerita sedikit Ustaz. Jadi jujur dulu ketika sebelum berangkat, jadi tidak banyak tentang Yaman, apalagi tentang Tarim, apalagi tentang Hadramaut, apalagi tentang Al-Ahqaf sendiri. Nah, jadi sangat awam kalau kita bisa menjelaskannya. Sesampai di sana baru kita mengetahui tentang Tarim, tentang keutamaan Yaman, tentang Hadramaut dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sangat bersyukur sekali kalau saudara-saudara sekalian pada saat ini sebelum berangkat, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke sana. Sebelum berangkat, saudara-saudara sekalian sudah tahu tentang lembaga tentang keadaan di Yaman sana, di Hadramaut sana, sehingga nanti sesampai di sana jadi bisa lebih maksimal lagi untuk menuntut ilmu tersebut. Hadirin dan hadirat peserta daurah online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan kami untuk menyampaikan, Ustaz, pada sesi pertama ini tentang sejarah atau biografi tentang bagaimana Al-Ahqaf ini berdiri. Tentunya hal ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali, Ustaz. Bagaimana perjalanan Al-Ahqaf, nah itu sangat penting sekali untuk diketahui para musyahidin. Iya, mungkin teman-teman yang sudah menyimak dari tadi pada saat ini ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana Al-Ahqaf tersebut. Al-Ahqaf merupakan salah satu lembaga formal yang ada di Republik Yaman atau negeri Yaman yang berpusat di Provinsi Hadramaut. Sebagaimana kita ketahui, Yaman dulunya merupakan dua negara. Ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Namun pada tahun 1990 sudah bergabung menjadi satu, sehingga Yaman tersebut ada Selatan Yaman, ada Utara Yaman. Tidak ada lagi dua negara. Nah, adapun Universitas Al-Ahqaf ini berpusat di Provinsi Hadramaut yang ada di selatan Yaman, yang dulunya Yaman Selatan, tapi sekarang selatan Yaman, yang mana Universitas Al-Ahqaf ini didirikan atas isyarah, atas wasiat ataupun perintah dari para habaib, para masyayikh, zuriyah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Hadramaut pada saat itu, yang dipelopori oleh beliau al-alim al-allamah al-mufti al-habib Abdullah bin Mahfuz al-Haddad, yang pada saat itu beliau sebagai salah satu pelopor berdirinya Universitas Al-Ahqaf. Itu pada tahun 1994, Ustaz. 1994. Kemudian pada tanggal 8 Februari tahun 1994 tersebut, Universitas Al-Ahqaf mendapatkan SK pendidikan dari negeri Yaman, sehingga menjadi lembaga resmi formal
yang berdiri atau kampus yang berdiri di negeri Yaman. Dan pada tahun 1995 Universitas Al-Ahqaf resmi menjadi bagian Persatuan Universitas Liga Arab, kemudian juga menjadi bagian dari universitas-universitas Islam seluruh dunia. Itu sejarah singkat tentang berdirinya Al-Ahqaf tersebut. Berarti Al-Ahqaf itu Ustaz ya, tidak mungkin sekitar 27 atau 26 tahun. Iya, sekitar itu. Sudah umurnya. Sudah Masih umurnya. sangat-sangat muda kan? Masih sangat-sangat muda. Kemudian, adapun tujuan berdirinya atau tujuan daripada pendirian Universitas Al-Ahqaf ini, Ustaz, adalah untuk membangun sistem pendidikan Islam bagi masyarakat Muslim dunia dengan akan melahirkan sarjana-sarjana yang prospektif ke depannya, yang bisa atau mumpuni dalam segala aspek kehidupan. Itu tujuan daripada pendirian Universitas Al-Ahqaf ini. Dan lebih tepatnya lagi, sebelum kita masuk kepada sesi kedua, nanti kelebihan Universitas Al-Ahqaf ini juga merupakan salah satu universitas yang unik. Uniknya di mana, Ustaz? Ya, jadi uniknya ini menarik. Kenapa? Ya. Karena Universitas Al-Ahqaf ini menggabungkan dua metode, antara konvensional dan modern, antara hukum-hukum kitab klasik, kemudian akan dipadukan dengan kejadian-kejadian atau hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih modern atau kontemporer. Sehingga nanti bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat tersebut. Itu salah satu keunggulan daripada Universitas Al-Ahqaf tersebut. Bisa dikatakan Al-Ahqaf ini sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menjawab tuntutan zaman. Yang menjawab tuntutan zaman pada saat ini. Tidak hanya berkutat pada kitab-kitab klasik, ya, betul, atau hukum-hukum yang sudah dibahas oleh para ulama-ulama salaf, tapi juga berkompromi dengan kitab-kitab yang kontemporer. Itu pertama tentang sejarah dan apa yang berkaitan tentang Al-Ahqaf itu sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya, Ustadz, mungkin kita bisa masuk ke tentang berkaitan, mungkin para pendengar yang setia atau para peserta sudah tidak sabar lagi untuk melihat apa saja program-program atau fakultas-fakultas yang ada di Universitas Al-Ahqaf tersebut. Di Al-Ahqaf ada beberapa fakultas, sebagaimana layaknya universitas yang ada di Indonesia. Yang pertama, dan ini yang pertama kali didirikan fakultas ini, yaitu Fakultas Kuliatus Syariah wal Qanun atau Fakultas Syariah dan Hukum. Ini merupakan fakultas pertama yang didirikan di Universitas Al-Ahqaf itu sendiri, Ustaz. Kemudian Universitas Al-Ahqaf ini sebenarnya berpusat di Kota Mukalla. Di Kota Mukalla ini merupakan ibu kota dari Provinsi Hadramaut di selatan Yaman. Jadi semua berpusat di Mukalla. Baik gedung rektorat, kemudian kantor daripada yayasan atau Al-Ahqaf sendiri, semua berpusat di Mukalla. Baik itu Markaz Lughah Arabiyah atau Ribat Alawiyah nanti akan kita sebutkan, itu semua berpusat di Mukalla. Kecuali satu, Fakultas Kuliatus Syariah wal Qanun ini berpusat di Kota Tarim Al-Ghannah. Ya. Kenapa? Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh para pembicara-pembicara sebelumnya tentang bagaimana keutamaan Kota Tarim tersebut, baik itu dari segi kemakmuran ulama-ulama yang akan tumbuh sebagaimana akan tumbuhnya rumput-rumput di padang yang luas. Kemudian sebagaimana disyaratkan Kota Tarim dinamakan juga dengan Kota As-Siddiq karena mendapat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan 3 doa sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang pertama, semoga Allah memakmurkan tanahnya, kemudian yang kedua, semoga Allah memakmurkan airnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dari Kota Tarim tersebut para alim ulama, memunculkan ulama-ulama dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Salah itulah sebabnya
kenapa Fakultas Syariah dan Hukum ini berpusat di Kota Tarim, sehingga bukan hanya ilmu-ilmu yang didapatkan dari kitab-kitab dari masyayikh secara langsung, tapi juga akan terbentuk karakter yang berakhlak sesuai dengan akhlaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana akhlaknya ahlu tarim pada umumnya. Dan ini hal yang sangat unik sekali di Al-Ahqaf ya. Bagaimana memadukan antara kitab dengan pengamalan. Pengamalan itu jadi bagaimana para mahasiswa kemudian membaca di dalam kitabnya, kemudian mereka memandang melihat bagaimana praktek hukum-hukum yang mereka baca dalam kitab di kehidupan masyarakat yang ada di Kota Tarim sendiri. Ini sangat menarik. Nah, itulah kenapa Universitas Al-Ahqaf ini memusatkan Fakultas Syariah wal Hukum wal Qanun ini di Kota Tarim, agar sekali lagi agar mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan tadi. Begitu, Ustaz. Kemudian selanjutnya fakultas yang kedua, namun sebelumnya di Fakultas Syariah ini ada beberapa jurusan, Ustaz. Ya. Sekarang alhamdulillah ada beberapa jurusan. Yang pertama jurusan syariah. Syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua ada jurusan syariah wal qanun yang akan membahas tentang hukum-hukum dalam Islam dan hukum-hukum yang berkonvensional yang ada di negeri Yaman. Kemudian yang ketiga sekarang ini ada jurusan baru, Ustaz. Iya, apa itu? Jurusan hadis wa ulumihi. Masya Allah. Yang berkaitan dengan hadis dan ilmu-ilmu hadis itu juga berada di bawah naungan Fakultas Syariah wal Qanun yang ada di Kota Tarim. Kemudian para peserta daurah Madrasah Hadramaut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah Fakultas Al-Ulum Al-Islamiyah. Fakultas Ulum Al-Islamiyah ini berpusat di Kota Mukalla itu sendiri. Di bawahnya ada beberapa jurusan, ada Dirasah Islamiyah, kemudian ada jurusan baru, jurusan Al-Qur'an wa Ulumul Qur'an. Wa Ulumul Qur'an. Karena tapi itu ini di Mukalla. Tapi ini di Mukalla. Ya, sekali lagi berpusat di Kota Mukalla karena banyak para hafiz sekarang yang bermunculan, para hafiz, sehingga mereka ingin menekuni lebih dalam tentang Al-Qur'an, maka Al-Ahqaf mempersiapkan tempat lembaga yang dimana nanti akan dikaji tentang Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran seperti qiraat, tafsir, ayat-ayat, ahkam, dan lain sebagainya. Insya Allah akan dipelajari di jurusan Al-Quran tersebut. Ini sangat memberikan peluang yang sangat luar biasa kepada calon-calon mahasiswa kita. Sehingga mereka tidak hanya bisa memilih syariah saja, nanti bisa memilih hadis, bisa memilih Al-Quran. Nah, jadi mungkin ada di antara calon-calon mahasiswa atau mahasiswi itu, di antara mereka ada yang hafal, ya bisa agar sejalan apa yang mereka pelajari di Indonesia dengan yang di Yaman, memperkuat apa yang mereka dapatkan di Indonesia. Dan juga bukan hanya dari Al-Quran, fikih yang ada di negeri Yaman, Nabil khusus di Hadramaut itu sendiri adalah fikih Syafi'i. Sehingga apa yang kita akan pelajari di Hadramaut tersebut, ketika kita ke masyarakat yang menganut juga mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i. Namun, Ustaz, di Al-Ahqaf kita diajarkan untuk tetap mengutamakan moderasi. Jadi tidak terlalu fanatik atau asabiyah pada sekte mazhab tertentu. Namun juga kita tetap bermazhab. Namun juga kita tetap mempelajari al-fiqh al-muqarran nanti di situ ada tentang dengan mazhab yang lain, dan juga kita tidak diajarkan untuk dulu terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Jadi kita bagaimana agar agama ini menjadi ummatun wasata. Menjadi ummatun wasata sebagaimana kita di Indonesia yang pas ini adalah memang yang seperti ini. Ummatun wasata ini pada saat yang berasaskan sekali lagi ala ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga nanti lulusan-lulusannya diharapkan menjadi sarjana yang moderat, yang bisa berpikir luas dan luas. Ya. Sebagaimana kita ketahui sekarang di Indonesia, mungkin yang sedang viral, masya Allah ya, masya Allah, tabarakallah beliau. Yang kita ketahui beliau Kiai Haji Yahya Ma'arif
atau yang kita sebut dengan Buya Yahya. Beliau termasuk salah satu alumni daripada Al-Ahqaf, S1, S2, dan sampai S3-nya juga di Al-Ahqaf. Dan beliau termasuk, Masya Allah, tabarakallah, memberikan manfaat yang besar kepada umat pada saat ini dengan dakwahnya beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Amin, amin. Kemudian banyak tentunya banyak. Ya, banyak. Itu satu saja. Di antaranya banyak Kiai Haji Muhammad Najib dan lain sebagainya. Kemudian di Al-Ahqaf ini juga kita memiliki guru yang kita anggap sekaligus seperti ayah kita sendiri. Sebagai mursyid juga. Sebagai mursyid kita sendiri, sebagai murabbir ruh kita sendiri. Beliau adalah al-alim al-alamah al-profesor al-habib Abuya al-habib Abdullah bin Muhammad Baharun, matta'anallah bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan guru-guru kita yang masih ada di sana, semoga selalu diberikan kesehatan, keafiatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz. Jadi itu sudah berapa tadi Ustaz? Sudah dua fakultas. Tinggal satu lagi mungkin. Atau mungkin ya yang belum dibahas ini Ustaz ya, masalah pasca sarjananya. Mungkin ada di antara para musyahidin yang pengen melanjutkan nanti. Ada nggak nanti di Al-Ahqaf itu jenjang pasca sarjana? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Untuk pasca sarjana, insya Allah akan kita jelaskan sebentar lagi setelah kita menuntaskan fakultas-fakultas yang ada di S1 dulu. Oh iya, jangan tergesa-gesa dulu. Kita selesaikan dulu fakultas-fakultas yang ada di S1 ini. Baru nanti kita akan membahas tentang program pasca sarjana atau doktorah mungkin. Nanti akan kita bahas insya Allah. Kemudian yang selanjutnya Ustaz, mohon izin, yaitu Fakultas Tarbiyah. Yang kedua ini adalah Fakultas Tarbiyah ini, namun ini khusus untuk para pelajar putri atau mahasiswa, calon-calon mahasiswi yang akan melanjutkan pendidikannya setelah tamat dari SMA atau aliyah atau sederajat akan masuk ke kampus, maka ada Fakultas Tarbiyah yang disiapkan di situ yang nanti akan membawahi jurusan-jurusan seperti jurusan Dirasah Islamiyah ini yang sudah lama. Kemudian ada jurusan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Al-Qur'an, dan juga ada jurusan ilmu komputer juga. Nah, jadi untuk mahasiswa ini juga disiapkan juga untuk jurusan ilmu komputer ini. Berarti ini antara mahasiswa dengan mahasiswi itu terpisah nih Ustaz ya? Terpisah sekali. Oh, seperti kita di Indonesia. Tidak seperti kita di Indonesia. Mungkin mohon maaf, sebagian kampus mungkin bersama antara mahasiswa dan mahasiswi dalam satu kampus, satu kelas gitu. Satu kelas mungkin. Tapi kalau kita di sana beda bangunan, beda tempat, beda jurusan juga, Ya. tidak boleh sama. Ya, itu untuk agar sebagai pemisah antara yang banin dan banat. Kalau kita sebutnya kuliatul banin dan kuliatul banat ya. Untuk mahasiswa dan mahasiswi ini memang terpisah antara tempat belajarnya maupun apalagi tempat tinggalnya, Ustaz. Ini sangat jauh. Jadi tidak ada istilahnya, mungkin nanti mohon maaf ada hubungan dan lain sebagainya, tidak ada kecuali kalau memang ingin menikah. Kalau mungkin menikah langsung mungkin dipersilahkan di sana. Mungkin Allahu a'lam. Selanjutnya itu tadi saya sebutkan fakultas-fakultas yang resmi atau yang formal lah istilahnya. Namun mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita belum siap untuk masuk kuliah langsung? Jadi mungkin persiapan di Indonesia masih merasa belum cukup bisa masuk kuliah, karena Al-Ahqaf ini mohon maaf sebagaimana pengalaman kita sendiri. Jadi Al-Ahqaf ini butuh juhud aksar. Jadi butuh pengorbanan yang lebih untuk bisa lulus dari Al-Ahqaf ini, karena ujiannya Masya Allah tabarakallah Ustaz. Jadi nanti para mahasiswa yang akan masuk ke Al-Ahqaf atau mahasiswi, silahkan persiapkan benar-benar nanti di sana, berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan belajar di Al-Ahqaf tersebut sampai lulus insya Allah. Apa solusinya? Al-Ahqaf mempersiapkan, ada namanya Markaz Lughah Al-Arabiyah, dan ini berpusat di Kota Mukalla. Jadi diberikan waktu 1 tahun bagi yang nanti tidak lulus masuk kuliah, kemudian nilainya masih memenuhi standar, bisa masuk
ke Markas Lughah Arabiyah untuk mempersiapkan diri selama 1 tahun. Setelah itu ketika sudah sempurna 1 tahun tersebut, nanti di Yaman akan dites lagi masuk kuliah, insya Allah langsung masuk ke kuliah Dirasah Islamiyah, atau nanti silakan memilih antara yang 2 tersebut. Nah, jadi itu solusi bagi teman-teman atau saudara-saudara mungkin yang masih tetap mengikuti tes seperti biasa. Iya. Karena di Al-Ahqaf sebagaimana akan kita jelaskan nanti pada sesi berikutnya, bahwa untuk masuk tersebut harus mengikuti rangkaian tes. Nah, dipersiapkan. Untuk tamhidi untuk persiapan bahasanya ini ada dua ujian jadinya Ustadz ya. Ujian di Indonesia, terus nanti dia masuk di tamhidi untuk bahasanya. Setelah dirasa siap untuk 1 tahun, dia ujian lagi untuk masuk Al-Ahqaf. Dia ujian lagi untuk masuk Al-Ahqaf. Tapi sebagian besar insya Allah lulus. Insya Allah lulus. Karena nanti akan kita sampaikan materi-materi ujian Al-Ahqaf tersebut mencakup 2 hal. Yang pertama tahriri dan syafahi. Tahriri ini nanti mencakup tentang bagaimana menyelesaikan menjawab soal-soal dengan tulisan. Kemudian syafahi adalah bagaimana untuk cara bahasa Arab ataupun membaca kitab dengan benar. Sesuai dengan ada nggak Ustaz yang udah tamhidi tapi nggak lulus, misalkan? Mungkin ada, tapi persentasenya kecil. Mungkin karena udah dikasih waktu 1 tahun. Karena siapa di sana untuk belajar tentang muhadatsah, mungkin tentang adab dan nusus, termasuk al-faqir. Saya termasuk alumni Markas Lughah Arabiyah dulu di Mukalla, sehingga sedikit tahu tentang bagaimana persiapan sebelum masuk kuliah tersebut. Dan itu saya rasa sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali, sehingga ketika kita masuk kuliah kita tidak terkejut. Sudah siap. Insya Allah sudah siap. Sehingga kita tidak terkejut dengan materi-materi ataupun mata kuliah, madah-madah yang akan dipelajari di kuliah itu sendiri. Kemudian selain yang tadi saya sebutkan, fakultas-fakultas, kemudian Markas Arabiyah, di Al-Ahqaf juga ada lembaga baru juga Ustaz. Didirikan pada tahun 2016 atas isyarah dari beliau Abu Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Attas untuk mendirikan satu lembaga rubat. Kalau istilahnya kita ini pondok pesantren. Rubat ini dinamakan dengan rubat Adawiyah. Rubat atau ribat. Bisa rubat atau ribat. Rubat Al-Alawiyah yang ada di Kota Mukalla, yang ditempuh selama 4 tahun juga nanti. Nanti akan kita jelaskan insya Allah bagaimana berapa tahun yang akan dihabiskan di Al-Ahqaf dan lain sebagainya akan kita jelaskan pada sesi berikutnya insya Allah. Demikian Ustaz untuk sesi pertama ini. Berarti untuk yang non formal itu ada Markas Lughah, dan yang kedua itu ada Rubat Alawiyah. Rubat Al-Alawiyah. Nah, kemudian itu untuk fakultas pasca sarjana. Oh iya. Untuk pasca sarjana ini sudah masuk ke generasi ketiga kalau di Kota Tarim. Perlu digarisbawahi Ustaz ya. Ini formal ya, pasca sarjana, bukan dari non formal. Sarjana ini termasuk formal, berijazah magister, dan dibuka untuk alumni dari Al-Ahqaf itu sendiri atau alumni dari luar Al-Ahqaf. Di luar Al-Ahqaf. Cuma nanti bedanya kalau untuk alumni Al-Ahqaf dia diberikan waktu selama 2 tahun minimal dan maksimalnya 4 tahun untuk menyelesaikan program pasca sarjana tersebut. Adapun untuk yang luar Ahqaf diberikan minimal waktu 3 tahun. 3 tahun. Ya, nanti insya Allah lebih jelasnya nanti akan kita sampaikan tentang pasca sarjana ini. Bagaimana nanti mungkin para peserta ingin lebih mengetahui tentang pasca sarjana ini, mungkin nanti silahkan mengajukan di pertanyaan-pertanyaan agar kita lebih interaktif, agar lebih hidup diskusi kita pada malam hari ini. Ya. Ada untuk apa namanya itu? Untuk gimana cara masuk Al-Ahqaf itu, Ustaz? Ini jangan sampai lupa ini. Banyak para musyahidin yang ingin masuk ke Al-Ahqaf. Jadi mereka bertanya-tanya, terus gimana cara kita masuk ke Al-Ahqaf? Seperti itu, Ustaz. Nah, jadi untuk masuk Al-Ahqaf ini pertama adalah di Al-Ahqaf kita di Indonesia memiliki 1 pintu. Untuk masuk ke Al-Ahqaf hanya membuka 1 pintu, yaitu di
Cirebon, Di Jawa Barat, yang berpusat di Yayasan Al-Ahqaf Indonesia sendiri, Indonesia. yang diketuai atau mudir umumnya adalah beliau Al-Habib Hasan bin Hussein Al-Jufri hafizahullah wa ra'ah wa matanallah butila syarifah. Di satu pintu tersebut nanti akan disebar perwakilan dari Cirebon tersebut, di kantor Al-Ahqaf Indonesia tersebut akan disebar untuk mengadakan tes di berbagai tempat di Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia. Namun pendaftarannya ini harus digarisbawahi, Ustaz. Pendaftarannya tersebut serba online, semua harus online. Jadi tidak ada tangan kedua istilahnya ya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi semua mahasiswa, calon mahasiswa atau calon mahasiswi yang ingin mendaftarkan diri di Al-Ahqaf ini, nanti caranya adalah dengan mengisi link online atau link yang akan disebarkan oleh dari pusat di Cirebon tersebut, kemudian nanti akan diikuti kelas-kelasnya atau diikuti langkah-langkah selanjutnya di link tersebut untuk mengisinya, form-form, formulir dan lain sebagainya untuk dilengkapi sehingga nanti sudah masuk ke dalam calon mahasiswa atau calon mahasiswi yang akan mengikuti tes yang akan diadakan di berbagai tempat di Indonesia. Atau mungkin lebih tepatnya bakal calon, Ustaz ya? Bakal calon. Belum calon, bakal calon. Belum tentu yang calon. Bakal calon menjadi mahasiswa atau mahasiswi di Universitas Al-Ahqaf sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana Al-Ahqaf ini? Apakah dia beasiswa atau mandiri, beasiswa atau mandiri? Nah, mungkin ada pertanyaan dari para peserta daurah, ini mandiri atau beasiswa? Jadi perlu diketahui bahwa Al-Ahqaf ini adalah beasiswa. Orang yang masuk ke Al-Ahqaf ini adalah beasiswa, tapi beasiswa non full atau yang kita sebut parsial. Sebagian. Beasiswa parsial itu sebagian. Nah, jadi sebagian. Yang termasuk beasiswa adalah biaya kuliah dan biaya asrama atau tempat tinggal. Itu yang termasuk dalam beasiswa tersebut. Jadi di Al-Ahqaf ketika sudah lulus tes, maka dibebaskan untuk membayar biaya kuliah atau membayar asrama tempat tinggal mahasiswa. Jadi itu digratiskan ketika sudah lulus tes. Adapun nanti yang tidak termasuk beasiswa tersebut adalah sebagaimana kita ketahui, untuk biaya makan akan dikenakan, untuk biaya keberangkatan, untuk biaya calling visa, untuk biaya doman, istilahnya doman ini jaminan. Ketika kita sudah pulang nanti akan sudah selesai di Al-Ahqaf, nanti ada diberikan jaminan untuk tiket kepulangan. Nah, itu termasuk dalam akad qard atau pinjaman. Nanti akan diberikan lagi ketika sudah akan kembali ke Indonesia. Jadi Al-Ahqaf ini sekali lagi beasiswa tapi parsial. Beasiswa sebagian. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan bagaimana cara masuk ke Al-Ahqaf itu sendiri. Adapun untuk lebih jelasnya nanti akan kita share link yang mana nanti para peserta bisa melihat selengkapnya di situ apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika sudah mengisi formulir tersebut. Nanti akan dimasukkan ke grup WhatsApp dan lain sebagainya, Ustaz. Akan diberikan informasi secara lebih lanjut karena di sini mungkin karena waktu kita lebih terbatas. Jadi kita hanya memberikan info sebagian saja. Nanti selengkapnya untuk Al-Ahqaf ini akan diberikan informasi di link berikut. Atau mungkin juga ada yang bertanya, Ustaz ya. Kira-kira bulan apa saja biasanya Al-Ahqaf membuka tes masuk beasiswa Al-Ahqaf itu? Al-Ahqaf biasanya kita menunggu informasi dari Cirebon, Ustaz, dari kantor Yayasan Al-Ahqaf Indonesia yang ada di Cirebon. Jadi nanti kita menunggu informasi dari sana. Namun biasanya secara pengalaman kita di tahun-tahun berikut ini biasanya dibuka pada bulan April atau Maret. Kemudian nanti dibuka biaya masa pendaftarannya tersebut sampai 2 atau 3 bulan ke depan. 2 atau 3 bulan ke depan sampai Juni biasanya. Kemudian nanti akan diadakan ketika sudah masuk pendaftaran, nanti akan diinfokan selanjutnya mengenai dengan
tempat tes atau waktu tes yang akan dilaksanakan. Ya, jadi bulan Maret biasanya Ustaz ya? Bulan Maret atau April biasanya. Bulan Maret, April. Tapi ini nggak baku biasanya. Biasanya seperti itu. Tapi yang paling inti seperti yang disampaikan narasumber kita bahwa tes masuk itu kita tunggu informasi dari Ustaz ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Apakah ini dari Aidil Adha? Apakah sama kajian kitab Fakultas Syariah di Yaman dan di Al-Azhar? Dan apa persyaratannya? Saya juga kurang paham ini maksudnya persyaratan apa ini. Mungkin maksudnya persyaratan masuk mungkin. Persyaratan masuk mungkin. Ini mungkin yang pertama dulu. Apakah kajian kitab Fakultas Syariah di Yaman itu sama atau Al-Ahqaf itu sama dengan Al-Azhar? Untuk Al-Ahqaf apakah sama dengan Al-Azhar? Itu tergantung jurusannya nanti di Al-Azhar seperti apa. Kalau jurusan di Al-Azhar dan jurusan di Al-Ahqaf ini sama, maka kemungkinan besar madah atau mata kuliah yang dipelajarin itu sama. Memiliki kemiripan atau memiliki kemiripan antara kuliah syariah yang ada di Al-Azhar dan kuliah syariah yang ada di Al-Ahqaf itu sendiri. Mengenai tentang persyaratan masuknya sudah saya jelaskan tadi. Insya Allah nanti kalau lebih lanjutnya akan kita share link berikutnya. Ya. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah bisa sarjana S1 melanjutkan pasca sarjana di Universitas Al-Ahqaf? Nah, jadi maunya pasca sarjana di Al-Ahqaf. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah bisa masuk S1 Indonesia untuk S2 di Al-Ahqaf? Jawabannya adalah bisa. Bisa. Hanya saja nanti persyarat dua tersebut harus mengikuti serangkaian tes lagi. Sebagaimana yang dilakukan pada beberapa tahun belakangan ini. Jadi sepengalaman teman-teman sudah S2 di Al-Ahqaf, khusus di Tarim, untuk saat ini belum ada yang berhasil masuk S2 di Tarim, Ustaz. Karena sebagian mungkin teman memiliki kriteria dan syarat untuk masuk ke S2 di Al-Ahqaf tersebut sehingga harus mengikuti tes tersebut. Ketika sudah lulus tes dan dianggap cocok sesuai dengan kriteria Al-Ahqaf, maka insya Allah dia akan lulus. Berarti prosesnya itu harus melalui tes. Harus melalui tes lagi. Lulus di tes silahkan. Lulus di tes silahkan masuk untuk ke. Cuma untuk saat ini masih belum ada. Ini untuk bukan berarti Al-Ahqaf menutup diri ya. Bukan berarti Al-Ahqaf menutup diri. Selama ini yang tes untuk pasca sarjana Al-Ahqaf mungkin belum sesuai dengan kriteria Al-Ahqaf. Dari sisi syarat itu mungkin nilai yang apa tadi? Ya. Jayyid jiddan. Jadi minimal. Sehingga ada satu inisiasi dari guru kami, beliau Dr. Mustafa bin Sumeyot. Salah satu inisiasi agar orang-orang atau mahasiswa yang sudah S1 di luar Al-Ahqaf tersebut agar bisa masuk ke Al-Ahqaf akan diberikan persiapan 1 tahun sebelum masuk ke magister Al-Ahqaf, ke pasca sarjana Al-Ahqaf tersebut. Tapi untuk saat ini masih belum ada info selanjutnya dari sana, dari Tarim. Maka insya Allah nanti kalau ada info akan kami sampaikan. Berarti di S1-nya ada tamhidinya persiapannya. Di magister juga ada. Insya Allah akan ada seperti itu. Agar semua orang bisa mengais ilmu di Al-Ahqaf tersebut. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Silakan. Dari Wardah. Apakah di sana ada semacam skripsi? Seperti ini Ustaz. Di Al-Ahqaf, di S1, sebagaimana kampus-kampus yang lain di Indonesia, ada skripsinya. Di Al-Ahqaf juga ada skripsinya. Cuma bentuknya di Al-Ahqaf, kalau S1 itu skripsi terbagi menjadi 2. Ada bahas, skripsi biasa, kemudian ada tahqiqul kutub. Jadi kita menulis ulang manuskrip kitab kuno,
kemudian kita tambahkan apa yang perlu ditambahkan di kitab tersebut. Itu bentuk daripada melakukan komparasi juga. melakukan komparasi. Seperti saya dulu komparasi. Komparasi. Kalau saya masuk ke bahasnya, Ustaz, ke skripsinya, Masya Allah. Jadi itu jawabannya. Kalau untuk S2 sama. Kalau untuk S2 nanti ada tesisnya dan ada sidangnya. Kalau S1 tidak ada sidangnya. Kalau skripsinya tidak ada sidang. Yang masih belum ada. Kita nggak untuk tahu saat ini. kan? Pengalaman kita sampai saat ini masih belum ada. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Ini Ahmad Palembang. Ya, silakan. Ini bagaimana kiprah Sayyid Hamid bin Umar bin Salim dalam mengajar Ustadz kuliah di Ahqaf yang paling berkesan? Mungkin beliau mengira apakah Sayyid Hamid mengajar di Ahqaf itu. Oh iya, mohon maaf. Beliau putar dari Al Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Itu mungkin nanti yang berhak menjawab dari teman-teman akhiri Darul Mustaq. Jadi beliau tidak mengajar di Ahqaf. Ya. Tapi berarti silakan Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini banyak yang bertanya tentang Darul Zahra, tapi mungkin nanti di luar sesi ya. Jadi mohon maaf kami menjawab hanya berkaitan dengan Al-Ahqaf dan berkaitan dengan Al-Ahqaf tersebut. Super. Ya, apakah Al-Ahqaf sudah langsung dengan asrama atau hanya perkuliahan saja? Al-Ahqaf itu langsung dengan asrama. Oh iya. Jadi ada asrama dakhili istilahnya. Dakhili tersebut. Jadi mahasiswa memang tinggal di satu kawasan dengan. Jadi hanya tinggal sebelahan. Itu ya, di Tarim seperti itu. Di Mukalla juga seperti itu. Dalam saya antara hanya dipisah dengan lapangan. Tapi pada saat ini sudah jadi masjid di lapangan tersebut, sehingga sekarang aktivitas teman-teman mahasiswa sekarang ini lebih kondusif, Ustaz, dengan di zaman kita pada saat itu. Pada saat ini karena ada masjid, jadi sebagian besar aktivitas nanti di luar asrama itu bisa dilaksanakan di masjid juga. Ya, kita ini melihat sangat banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu tidak bisa kita jawab. Namun kita berikan kesempatan terakhir bagi lewat via pertanyaan langsung, ya. Mungkin ada di antara para musyahidin yang ingin bertanya langsung, ya, sebagai pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Namanya siapa? Alhamdulillah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Al-Fakir Muhammad Presiden atau Ilah dari Kota Jember. Sekarang menempuh S1 Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Jember, Ustaz, di UIN. Masya Allah. Masya Allah. Yang ingin Al-Fakir tanyakan ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Apakah boleh? Silakan. Apakah di Universitas Al-Ahqaf itu sama dengan universitas yang ada di tanah air? Dalam halnya terkhusus dengan pengajar atau dosen. Apakah dosen di Indonesia itu kan hanya memantau berjalannya diskusi dan hanya melihat saja, bukan menjadi guru. Ketika kita haus dengan ilmu, kita perlu guru di sesuatu universitas. Nah, yang Al-Fakir tanyakan, apakah di universitas di dalamnya itu, apakah suatu guru di dalam pembelajaran itu hanya seperti dosen di tanah air atau juga mengajarkan dan mendidik para mahasiswa yang di Universitas Al-Ahqaf tersebut, Ustaz? Iya. Ya, bisa kita simpulkan pertanyaannya mungkin maksudnya gini, Pak Ustaz. Jadi apakah dosen di
Al-Ahqaf itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga melakukan tarbiyah gitu, dengan akhlak, dengan Betul, Ustaz. mungkin juga dari sisi kajiannya, di kajian kitabnya atau bagaimana seperti itu, Ustaz. Terima kasih sebelumnya sudah menanyakan hal tersebut. Jadi kita di Al-Ahqaf, kami di Al-Ahqaf memiliki guru-guru yang Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau-beliau semuanya. Amin, amin. Yang bukan hanya mengajarkan kita dari segi akademik, dari segi kitab-kitab saja, tapi juga mengajarkan kita akhlak, mendidik kita juga, karena beliau memiliki sanad keilmuan yang bersambung juga sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi itu anugerah terbesar mungkin bagi kita juga yang di Al-Ahqaf, diajar oleh beliau-beliau guru-guru kami yang setingkat, Masya Allah tabarakallah, setingkat mufti kalau di Tarim ini yang memberikan fatwa. Beliau mungkin salah satunya guru kami yang kami sangat ta'zimi. Beliau ada dua syekhain kalau di Al-Ahqaf ini, Grand Mufti. Kalau di Asy-Syafi'iyah nih syekhain ini Imam Hajar atau Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau di Al-Ahqaf kita syekhain ini ada namanya Fadilatul Syekh Ali bin Muhammad Ba'udan dan Fadilatul Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan dan Fadilatul Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Jadi dua guru tersebut, alhamdulillah, dan juga guru-guru kita yang lain. Guru-guru kita yang lain ini Masya Allah tabarakallah, sebagian besar mereka adalah dzurriyyah para habaib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para masyayikh yang keilmuannya tersebut bukan hanya sekali lagi mengajarkan kita, kemudian ketika sudah diajar kemudian dilepas begitu saja, tidak. Bahkan sampai sekarang pun kita yang menjadi alumni ini masih memiliki komunikasi yang intensif dengan guru-guru kita yang masih ada di sana, menanyakan kabar-kabar kita bagaimana, dan Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan guru-guru kita yang di sana yang sudah mengajarkan dan mendidik kita. Iya, berarti pada saat ini ada nilai-nilai tarbiyah. Ada nilai-nilai tarbiyah dari guru-guru. Bagaimana akhlak kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi tidak sekedar hanya terfokus dengan akademik, tapi juga kita diberikan akhlak dan adab. Bagaimana mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, dan tentunya juga kita yang kita alami, Ustaz, ya. Jadi kita diberikan pengajaran itu ya, kalau boleh kita katakan ya sangat detail sekali. Gitu. Tidak hanya sekedar kita diberikan materi terus ditinggal. Kita diberikan dari awal sampai akhir, dikaji sebuah kitab, dikaji sampai tuntas, dan itu nanti yang akan kita pelajari, kita hafalkan, kita murojaahkan, dan kita amalkan, kita amalkan, itu yang paling penting, dan diujikan juga, jangan lupa. Jadi ujian Ahqaf ini Masya Allah tabarakallah ya. Jadi kita yang merasakan sendiri bagaimana Al-Ahqaf ini, jadi harus butuh pengorbanan lebih bisa lulus. Ya, lagi mungkin ada pertanyaan dari sebut nama dan alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Ustadz, para guru kami izin memperkenalkan diri. Nama kami Hasan Syafiq bin Idrus Taufik Syahab dari Palembang. Cuman saya tinggal di Cirebon. Saya tinggal di Cirebon. Ya, silahkan pertanyaan. Al-Barja Cirebon. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang paling utama, saya kan sekarang alhamdulillah usia 18 tahun sudah punya anak satu. Untuk nanti pemberangkatan ke Al-Ahqaf itu apakah bisa membawa istri atau tidak? Kemudian apakah istri kita juga harus ikut kuliah atau boleh ikut hanya sebagai pembimbing, maksudnya menemani. Jadi berangkat ke sana tapi nggak ikut belajar, nemenin gitu. Iya, sebagai motivator. Iya, betul sekali. Sebetulnya ada pertanyaan lain, cuman yang paling utama yang ini ya, Ustaz. Ya. Ini yang sudah berkeluarga, sebentar dulu nggih. Yang sudah berkeluarga, ini gimana ini, Ustaz? Apakah nanti boleh membawa istri? Terus setelah kita bawa ke sana, apakah dia juga bisa ikut kuliah? Nah, seperti itu.
Makasih pertanyaannya tadi Habib, Masya Allah. Jadi ada teman-teman kita yang di sana yang membawa istri juga. Jadi ketika kuliah juga sudah berkeluarga dan punya anak juga dan membawa istri. Tapi istrinya tidak harus ikut kuliah. Tidak harus ikut kuliah. Jadi artinya nanti suaminya mahasiswa ini tetap kuliah seperti biasa, istrinya ikut tinggal bersama suaminya tersebut, namun tidak boleh tinggal di asrama tentunya. Di asrama. Jadi mahasiswa pengen nikah nanti. Iya, jadi tinggalnya di luar. Iya. Jadi sendiri yang menanggung biaya sewa tempat tinggal di yang boleh ikutkan istrinya tersebut sebagai. Kemudian nanti di sana tinggalnya di luar. Nah, jadi tetap mengikuti perkuliahan di Al-Ahqaf tersebut dengan ditemani oleh istri dan anaknya mungkin. Terus bagaimana misalnya ada inisiatif yang tadi misalnya gimana kalau kuliah saja sekalian gitu? Apakah bisa tuh? Kalau kuliah sekalian istrinya silahkan. Mungkin istrinya kuliah, dia juga kuliah, tapi nanti anaknya siapa ya? Nah, itu masalah akhirnya. Masalahnya juga kan yang Banat itu di Mukalla. Iya, jauh. Karena jarak antara Mukalla dan Tarim ini sekitar 300 kilo. Perjalanan 5 sampai 6 jam. 6 jam. Jadi nanti kasihan istrinya di Mukalla, nanti dia di Tarim. Jadi jauh. Wah. Jadi jauh. Jadi untuk kalau bisa tetap kuliah bersama. Kecuali kalau dia ambil perkuliahan di Mukalla. Kecuali dia ambil perkuliahan di Mukalla dengan mengambil jurusan di Rosa Islamiyah atau Al-Quran dan Ulumul Quran dan lain sebagainya mungkin di Rubat Alawiyah mungkin. Nah, itu tetap bisa bersama istrinya di Mukalla. Gitu Habib. Ahlan. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari para musyahidin. Kita berikan kesempatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama dan alamat. Merhaba. Sebelumnya nama Anda Suhaibi dari Loteng, Karasideman, Batu Kliang Utara. Masya Allah. Jadi di sini yang Anda mau tanyakan, apakah bisa kita lanjut S2 di Al-Ahqaf setelah kita belajar di Dar ataupun Rubat Tarim? Walaupun kita tidak balik dulu ke Indonesia, langsung kita daftar dari Yaman gitu. Nah, ini menarik Ustaz ya. Ini mungkin ada di sebagian calon santri ingin kita belajar dulu di Darul Mustafa atau ke Ribat Tarim, nanti selesai kita di madrasah-madrasah atau ribat-ribat ini, kemudian kita nanti daftar di Al-Ahqaf. Apakah bisa kira-kira seperti itu Ustaz? Jadi apakah bisa seperti itu? Jadi aturannya kalau di Al-Ahqaf itu kalau untuk S1 itu semua harus lewat Indonesia. Jadi teman-teman yang di Darul Mustafa, teman-teman yang di Rubat Tarim atau di madrasah-madrasah lembaga yang lainnya yang ingin masuk ke Al-Ahqaf untuk S1-nya tidak bisa langsung dari sana. Harus kembali ke Indonesia dulu melalui satu pintu yang di Cirebon. Ini tes lagi di Cirebon untuk S1-nya. Untuk S2-nya wallahu a'lam, masih belum ada info. Insya Allah nanti akan kita infokan lagi untuk S2-nya ini apakah bisa langsung mendaftar di sana ketika dia sudah memiliki ijazah S1 mungkin di Indonesia. Untuk hal ini insya Allah akan kami infokan berikutnya nanti. Karena kami tidak bisa memberikan info bisa, ternyata nanti di sana tidak bisa. Atau kita mengatakan tidak bisa, ternyata nanti di sana bisa. Nah, jadi untuk hal ini mohon maaf, insya Allah akan kami infokan di berikutnya. Tapi yang terpenting para musyahidin untuk tetap berkomunikasi dengan para alumni atau mungkin dengan dari pusat ya, untuk berkomunikasi dengan yang dari Yayasan Al-Ahqaf Indonesia di sana untuk informasi-informasi yang jauh lebih jelas. Intinya mungkin sebagai tambahan Ustadz, jadi setiap calon mahasiswa atau calon pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke Hadramaut atau ke Tarim mungkin itu semua sudah memiliki perwakilan resmi. Jadi perwakilan resmi ini kalau di Al-Ahqaf itu pusatnya di Cirebon yang tadi. Jadi mohon maaf untuk menanggulangi banyak oknum-oknum yang menamakan Al-Ahqaf
Sehingga kalau ada yang mengatasnamakan Al-Ahqaf tapi tidak bersumber dari kantor yayasan yang ada di Cirebon tersebut, maka itu sudah termasuk tidak resmi Atau ilegal, Ustaz. atau ilegal, kalau kita bisa istilahkan ilegal. Jadi semua harus dari Al-Ahqaf yang ada di Cirebon tersebut. Berarti kita harus katakan No bagi oknum yang Iya, karena mohon maaf yang sekarang membawa itu banyak. Ahqaf ya. Ya. Nah, mungkin lebih diperjelas lagi Ustadz, itu jangan sampai dikirain nanti tesnya itu hanya di Cirebon, Ustadz ya. Oh iya. Perlu diperjelas lagi bahwa tesnya bukan hanya di Cirebon, tapi nanti pusat akan terjun langsung ke setiap daerah-daerah tempat. Iya, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya tesnya ini bukan hanya di Cirebon, tapi nanti perwakilan yang Cirebon ini akan mengunjungi berbagai tempat tes yang biasanya diadakan di situ. Seperti saya sebutkan sebagian mungkin di Jawa Timur itu nanti akan berpusat di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah di Bangil, Pasuruan. Kemudian untuk di Lombok sendiri, di Lombok itu biasanya tempat tesnya di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Ampenan. Biasanya seperti itu. Dan di berbagai daerah lain. Dan di berbagai daerah yang lainnya. Seperti yang saya tahu juga di Palembang itu berpusat di Pondok Pesantren Ar-Riyad. Masya Allah. Kemudian di Sumatera kalau tidak salah itu berpusat di Medan, kalau tidak salah di Mustafawiyah. Nah, itu untuk tempat tes akan diinfokan. Setelah calon mahasiswa tersebut lulus persyaratan, nanti akan diinfokan tentang waktu tes dan info tes dan apa saja yang akan diujikan dalam tes tersebut. Nah, ini pentingnya bagi para calon-calon mahasiswa atau mahasiswi untuk mengikuti fanpage-nya Yayasan Al-Ahqaf kayaknya ya Ustaz ya, biar segala informasi berkaitan dengan penerimaan mahasiswa itu bisa dilihat langsung di akun-akun Yayasan Al-Ahqaf. Untuk akun resminya Ahqaf itu di Facebook, silahkan diikuti Yayasan Al-Ahqaf Indonesia. Sekali lagi saya ulangi, di Facebook Al-Ahqaf Indonesia, karena itu lembaga resmi dari kantor yang ada di Cirebon. Kemudian websitenya itu di http://ahqaf.pod.com atau .wordpress.com. Nanti insya Allah linknya akan kita sebarkan setelah ini insya Allah. Ya, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Aisyah Sahab. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Aisyah dari Malang. Ingin bertanya, sebelumnya maaf kalau pertanyaannya lancang atau gimana. Saya pengen bertanya, saya kenal beberapa alumni atau mahasiswa-mahasiswi dari alumni Al-Ahqaf, termasuk ustazah-ustazah saya. Beliau ini setiap taklim selalu mengenalkan kepada kami muridnya tentang Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Al-Attas, iya. Katanya ustazah saya, Buya Alwi sama Buya Abdul selalu menyarankan kepada murid-muridnya ketika ada kesusahan dalam ujian atau kesusahan dalam hal lain, tawasul kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa Buya Alwi sama Buya Abdullah itu menekankan untuk mencintai Al-Habib Abu Bakar Al-Attas? Kenapa bukan wali kutub yang lain gitu Ustadz? Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Nah, ini menarik Ustadz ya. Ini menarik ya, Masya Allah. Calon mahasiswa atau mahasiswi itu mengenal jadi jalur keilmuan daripada Universitas Al-Ahqaf. Kami persilahkan. Jadi beliau Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, guru kami serta murabbi ruh kami di Al-Ahqaf, memiliki sanad keilmuan yang juga bersambung dengan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, baik itu dari segi zahir maupun batin. Salah satu adalah wasilahnya beliau, guru kami juga Abuya Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Attas. Dari silsilah keilmuan tersebut yang bersambung sampai ke kutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas ini. Jadi beliau Al-Habib Abu Bakar ini sedikit ya, mungkin kalau ada waktu sedikit saya sampaikan biografinya.
Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas ini, beliau adalah guru futuh dari Sahibul Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga dalam qasidah-qasidahnya sering memuji dan menyanjung beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas ini. Dan kami di Al-Ahqaf, guru kami, rektor juga termasuk Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, sanad keilmuannya tersebut tersambung sampai ke Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, sehingga sahabat-sahabat kami, alumni-alumni itu juga sebagaimana agar bersambung ittisalur ruh, bersambung ikatan emosional kalau kita bahasakan sekarang, itu dari beliau silsilahnya sampai ke Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas tersebut sampai ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sanad keilmuannya ini jelas. Jadi kalau ada misalnya kita memiliki keinginan atau dalam kesusahan, hajat itu mungkin, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehormatan-kehormatan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita mendoakan beliau-beliau semuanya, dengan membacakan Al-Fatihah untuk beliau-beliau semuanya, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengabulkan segala hajat-hajat kita dan keinginan-keinginan kita, insya Allah. Berkat kemuliaan. Naam, ibarakati haula'i as-salihin. Jadi beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas ini merupakan sambungan sanad keilmuan terutama dari Universitas Al-Ahqaf, Ustaz, ya. Sehingga sangat ditekankan bertawassul dengan beliau sebagai bentuk pula untuk bentuk ta'zim kita kepada guru kita. Pada guru-guru kita, insyaallah itu yang akan memberikan keberkahan ilmu kita juga, insyaallah. Dan bukan berarti yang lain enggak bagus, bagus semua. Semua bagus. Cuma kita ada jalan-jalannya. Semua kita sana ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Barira, mungkin silakan. Barira. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, izin bertanya. Silakan. Apakah di Al-Ahqaf hanya belajar formal atau ada non formalnya? Dan bagaimana cara kita bertawassul kepada para guru atau para habaib yang mengajar? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Dari saudari Barira. Nah, jadi pertanyaannya, apakah di Ahqaf itu punya yang formal saja, belajar yang formal saja, atau mungkin ada yang non formal, Ustaz? Mungkin maksudnya yang non formal yang di luar pelajaran kampus, atau mungkin maksudnya bisa nggak kita istifadah keluar gitu? Mungkin itu maksudnya. Iya, mungkin itu maksudnya. Jadi terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Jadi Al-Ahqaf ini salah satu keistimewaannya, mungkin kita sebutkan keistimewaan karena kita merasakan sendiri. Jadi ingin di universitas atau kuliah dengan lembaga formal ngaji, tapi ketika ingin disebut ngaji saja atau pondok juga, tapi kita jadi bisa antara dua hal tersebut. Jadi Ahqaf ini kuliah pondoknya juga. Jadi akan ada program-program kuliah santri juga. Jadi di samping kuliah juga seperti santri, tetap seperti santri. Nah, adapun untuk istifadah di luar Al-Ahqaf itu boleh. Di zaman kami dulu masih terbuka. Jadi siapa saja yang mau istifadah keluar silahkan. Tapi kami dengar sekarang info terbaru adalah boleh tetap istifadah di luar silahkan. Tapi kalau untuk iltihaq resmian, jadi untuk tercatat resmi di lembaga yang lain itu tidak diperbolehkan. Karena mengantisipasi, mohon maaf, banyaknya teman-teman ya saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ternyata lebih mengutamakan lembaga yang lain tersebut daripada Al-Ahqaf sendiri yang seharusnya dia lebih wajib untuk lulus di Al-Ahqaf tersebut. Jadi dikhawatirkan. Di Al-Ahqaf dikhawatirkan dia. Padahal di Al-Ahqaf ini kalau kita bisa benar-benar serius di Al-Ahqaf saja, mungkin insya Allah sanajidun nama najidun, sebagaimana kata guru-guru kami, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan insya Allah.
Berarti kita boleh istifadah. Boleh istifadah, silahkan. Dengan catatan jangan sampai istifadahnya mengganggu Ya, betul. perkuliahan, Gitu, Naam. Ustaz, ya. Itu yang harus. Jadi harus lebih diutamakan apa yang memang menjadi kewajiban kita dan apa yang menjadi kita laksanakan dengan tanpa harus mengorbankan hal yang wajib tersebut. Terus gimana caranya untuk tadi itu tawasul? Ini ada pertanyaan kedua dari saudari Fadhirah. Ini gimana sih caranya kita bertawasul? Bertawasul ini dengan kita pertama berdoa, mendoakan orang-orang soleh, wabil khusus mengirimkan Al-Fatihah pada hadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para aulia-aulia Allah, orang-orang soleh tersebut, karena kita yakin kalau manhaj ahlus sunnah wal jamaah tersebut, orang-orang soleh tersebut ketika masih hidup sama seperti walaupun sudah wafat, sudah meninggal dunia. Hanya saja berbeda alam kita. Jadi sebagaimana kita kepada orang-orang yang masih hidup, orang-orang soleh, kalau kita datang kepada mereka kemudian bertamu, maka tidak mungkin kita akan disia-siakan. Nah, begitupun kalau kita mendoakan orang-orang soleh tersebut, apalagi menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau-beliau semuanya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah orang-orang soleh tersebut, insya Allah kita akan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Itu caranya kita bertawasul, menyebut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyebutkan orang-orang soleh tersebut, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengabulkan segala hajat-hajat kita dengan kita berbuat baik kepada orang-orang soleh tersebut. Dan mungkin ini juga, Ustaz, ada satu pertanyaan ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya. Masalah ini sangat banyak sekali pertanyaan. Banyak cuman karena waktu tidak mungkin kita jawab semua. Jadi ini ada pertanyaan, apa bisa kita tinggal di pondok atau di madrasah luar Ahqaf, kemudian kuliahnya di Ahqaf? Nah, sebenarnya ini kayaknya udah terjawab ya. Iya, tadi sudah kita jelaskan bagaimana kalau Al-Ahqaf ini mengkhususkan asrama tertentu. Jadi tidak boleh mahasiswa tersebut tinggal sendiri di asrama lain kalau dia belum menikah. Nah, jadi kalau dia belum menikah harus tempat tinggalnya tersebut di asrama yang sudah disiapkan. Asrama Ahqaf. Asrama Ahqaf, baik itu dakhili ataupun ada kharijinya. Adapun untuk yang sudah menikah, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, silahkan untuk tinggal di luar bersama keluarganya dengan menyewa tempat tinggal sendiri. Ya, mungkin sekedar ini ya Ustaz ya, karena ini sebenarnya banyak sekali, seperti yang saya sampaikan, banyak sekali yang unek-unek para syahidin yang insyaallah belum kita sampaikan, tapi saya rasa apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi sudah bisa mewakili apa yang ditanya di lewat pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, oleh karena itu, namun kami sampaikan bahwa jangan kemana-mana, setelah ini ada sesi kuis atau pertanyaan-pertanyaan. Jadi para musyahidin harus bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya nanti, sehingga yang jawabannya benar dapat hadiah dari Maktabat Karim Al-Banat. Tentunya yang sudah dari awal sampai akhir memiliki peluang sekali ini ya Ustaz ya, agar segala materi yang sudah disampaikan akan kemungkinan yang akan ditanyakan silahkan dipersiapkan, diingat-ingat lagi. Mungkin ada tambahan sedikit ya, Ustaz. Sebenarnya pada malam ini juga kita menunggu keikutsertaan dari beliau, Mudir Maktab Al-Ahqaf Indonesia, Al-Habib Hasan bin Husain Al-Jufri, untuk ikut bersama kita pada malam hari ini. Namun beliau berhalangan mungkin untuk hadir, dan insya Allah sekali lagi saya tekankan, semua bakal calon mahasiswa atau mahasiswi yang ingin melanjutkan ke Al-Ahqaf tersebut, silahkan untuk mengakses link yang sudah akan kami sebarkan nanti, yang di situ nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara resmi untuk masuk ke Al-Ahqaf tersebut yang berpusat di Maktab Al-Ahqaf Indonesia yang ada di Cirebon, Jawa Barat.
dengan kontak person yang sudah dijelaskan di link tersebut nanti. Terima kasih. Mungkin sebagai closing statement, Ustaz, pesan maupun apa yang perlu disimpulkan atau yang perlu disampaikan kepada calon-calon mahasiswa maupun mahasiswi kita. Ada satu makalah yang saya ingat dulu selama saya masih di Mukalla, jadi tertulis di tembok, tertulis di tembok tersebut, la tahsabannal ahqafa ma wa anta syaribuhu, la tahsabannal ahqafa hatta tal'aqal ibar. Jadi jangan mengira al-ahqaf ini seperti air minum yang begitu saja yang akan kau minum dengan sekali tegak, begitu saja. Tidak. Kau tidak akan pernah minum dari air al-ahqaf tersebut sampai kau berlinang dengan air mata. Masya Allah. Artinya harus karena membutuhkan juhud yang besar. Untuk bisa lulus di al-ahqaf ini harus membutuhkan, sekali lagi, banyak teman-teman yang saya pintar, yang memiliki IQ cerdas. Akan tetapi sebagian mereka tidak bisa menyelesaikan di al-ahqaf, sebabnya mungkin, mohon maaf, wallahu a'lam, karena tidak memaksimalkan waktu dengan benar, kemudian terlalu santai mungkin, intinya tidak memberikan usaha yang maksimal untuk lulus di al-ahqaf tersebut, maka sebagian mereka mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Tapi bukan berarti gagal, tidak. Tapi tidak bisa menyelesaikannya. Dan tapi insya Allah, Masya Allah, dari mereka juga tetap memberikan manfaat untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesan saya sekali lagi di al-ahqaf ini, silahkan masuk dan berusaha semaksimal mungkin, tetap tawadhu, tetap anggap diri kita ini seperti gelas kosong yang akan menerima ilmu. Nah, itu akan mengambil ilmu-ilmu dari kita di sana. Tapi kalau kita sudah merasa gelas tersebut sudah penuh dengan air, kemudian tidak bisa dimasukkan air lagi, maka kita sia-sia saja. Tidak akan mendapatkan ilmu daripada siapapun juga. Bukan hanya di al-ahqaf saja, di siapapun, di mana saja. Kalau kita selayaknya gelas yang sudah penuh dengan air, artinya alim, akan kita dapatkan lagi ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, dan warisan-warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagus juga yang akan kita terima. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak pada narasumber kita. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Wa iyyakum, Ustaz. Dan juga para musyahidin, para pemirsa dimanapun berada. Jadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa untuk masuk al-ahqaf dibutuhkan juhud, kemantapan niat, semangat, serta niat yang baik. Tentunya niat disertai dengan semangat, insya Allah semuanya akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita akhiri, saya sebagai moderator menyampaikan jazakumullah khairan katsira atas segala perhatian serta partisipasinya dari para musyahidin. Dan namun kami ingatkan kembali bahwa jangan kemana-mana, setelah ini ada sesi kuis, pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan bernilai ibadah insya Allah, dan juga bernilai dapat hadiah nilai batin dan zahir insya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di dalam daurah online Madrasah Hadramaut ini. Dan atas segala kekurangan dari apa yang kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa ilaihi wal marji wal ma'ab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.